Pemirsa, penyebab dari penyakit radang usus masih belum diketahui. Banyak informasi yang beredar dan diyakini masyarakat terkait pemicu radang usus. Salah satunya adalah stres, yang dipercaya bisa menjadi beberapa faktor yang memperparah gejala dari penyakit radang usus. Ini fakta atau mitos ya, Dok? Itu bisa dibilang fakta. Tapi bukan berarti penyebabnya adalah stres ya, tapi benar bahwa kondisi hormonal, kondisi stres, karena otak dan saluran cerna itu punya penghubung langsung yang tidak dibatasi oleh apapun, sehingga benar bahwa faktor stres bisa menyebabkan munculnya kembali keluhan atau yang dirasakan lebih berat secara klinis pada penyakit radang usus kronik. Radang usus merupakan kondisi jangka panjang yang melibatkan peradangan pada saluran pencernaan atau usus. Makanan berlemak seperti mentega dan makanan yang digoreng dianggap sebagai pemicu gangguan radang usus. Nah, ini fakta atau mitos ya, Dok? Ya, itu juga merupakan fakta. Karena ya itu tadi saya bilang, jadi kalau terlalu banyak makanan berlemak tapi sangat kurang serat, itu juga menyebabkan ketidakseimbangan sistem kesehatan dan sistem imunitas di saluran cerna. Sehingga itu akan memicu terjadinya radang usus. Pemirsa, sudah jelas bahwa makanan tinggi lemak sebagai pemicu radang usus adalah fakta. Termasuk kacang dan biji-bijian utuh yang tidak diolah juga sebaiknya dihindari oleh pengidap radang usus, karena makanan ini sulit dicerna. Selain itu, kacang juga mengandung lemak tinggi, sehingga makin rentan mengiritasi usus. Selain makanan berlemak, masih ada makanan lainnya yang juga dapat memicu gangguan radang usus. Di antaranya, buah dan sayuran berserat tinggi. Beberapa buah dan sayur mengandung jenis serat yang sulit dicerna oleh usus, terutama jika kondisi usus masih meradang. Buah dan sayuran yang mengandung tinggi serat, yaitu seperti pir, apel, atau buah yang masih berkulit dan mentah, sebaiknya dihindari. Sementara itu, sayuran seperti kembang kol, brokoli, dan jagung juga sebaiknya tidak dikonsumsi, karena saat radang usus, perut sedang tidak dapat mencerna makanan berserat secara optimal. Serat yang tidak dicerna justru akan meninggalkan residu dan membuat usus jadi sempit, dan peradangan pun menjadi lebih buruk. Selanjutnya, makanan mengandung gluten. Makanan mengandung gluten juga tidak baik untuk mengidap radang usus yang disebabkan Crohn dan colitis ulcerativa. Kemudian, makanan dan minuman terlalu manis. Apabila menginginkan rasa manis, cobalah memakan buah-buahan yang seratnya rendah seperti pisang atau semangka. Buah-buahan ini mengandung banyak air, menyegarkan, dan tidak banyak serat. Kemudian, minuman alkohol juga harus dihindari bagi penderita radang usus. Terakhir, makanan pedas. Larangan makanan pedas dimaksudkan agar usus memiliki kesempatan untuk memulihkan dirinya sendiri dari radang. Makanan yang mengandung cabai atau makanan pedas akan menyebabkan naiknya asam lambung. Dengan begitu, perut jadi terasa tidak nyaman. Lantas, Dok, ada juga informasi yang beredar jika penderita radang usus harus menghindari aktivitas fisik. Ini fakta atau mitos ya, Dok? Oh, itu baru namanya mitos. Karena justru tadi kan saya sampaikan pola hidup yang sehat, aktivitas, olahraga itu justru akan memperbaiki kondisi inflammatory bowel disease. Tapi tentu kita lihat juga nih kondisinya. Misalkan pasien sedang dalam kondisi yang sangat berat, tentunya kita akan batasi aktivitas fisik. Tapi kalau pasiennya sudah dalam kondisi yang ringan, kemudian sudah mau menjalani pengobatan, justru aktivitas fisik dan olahraga sangat dianjurkan. Nah, fakta atau mitos selanjutnya, Dok. Apakah setiap penderita radang usus harus menjalani operasi agar sembuh? Oh, salah. Itu adalah mitos. Jadi tidak semua kondisi radang usus akhirnya akan perlu operasi dan tidak semuanya akan memakai stoma gitu ya, atau suatu lubang yang ada di usus. Kembali lagi, itu adalah kondisi yang sudah sangat berat, yang awalnya tidak tertangani dengan baik, sehingga akhirnya muncul komplikasi tersebut. Tapi tidak semua radang usus seperti itu. Justru angka kejadian yang beratnya lebih sedikit dibandingkan yang ringan dan sedang.